Makasih ya Tuhan untuk pagi ini. Mengucap syukur Pak Edi memberikan waktu, Pak Lukman, kemudian Miss Alice juga yang hadir bersama kami untuk talk show. Nah, terlebih poin-poin penting yang kami bisa terima dari Pak Edi pagi ini. Kami mau belajar ya Tuhan, baru punya anak remaja. Oh, tidak mudah. Tekanan dunia ini, entah anak kami kebanyakan yang generasi Alpha ataupun Z, generasi Z, yang sudah terlahir di era teknologi ini. Kami mau belajar ada hubungan yang nyata, relasi yang sesungguhnya yang kau ingin kami bangun. Anak-anak kami habis banyak waktu di layar, scrolling, playing terus di dunia fana, maya. Oh Tuhan, Engkau tolong kami. Biarlah hari ini ada pembekalan bagi kami orang tua berjalan selangkah ke depan untuk mengerti bagaimana mendekati atau melakukan pendekatan terhadap anak-anak kami. Sertai Pak Edi yang akan berbicara mengawali sesi pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you, Pak Edi. Odysseus dalam 10 tahun lebih nggak pulang ke rumah. Dia dari Yunani meninggalkan anaknya dan istrinya untuk berperang. Mereka sudah 10 tahun mau menggempur kota Troyas, tapi tidak bisa. Akhirnya Odysseus dan pasukannya bersepakat untuk membuat siasat licik. Mereka membuat kuda kuda Trojan diisi oleh beberapa pasukan di dalam sana, bersembunyi di dalam patung kuda itu. Dan mereka, Odysseus dan pasukannya meninggalkan pos mereka yang ada di pantai, mereka bersembunyi di dekat sana. Pagi-pagi, ketika mata-mata dari kota Troyas datang ke pos mereka, mereka mendapatkan pasukan Odysseus sudah tidak ada. Mereka berpikir bahwa Yunani menyerah. Akhirnya, mereka memasukkan kuda Trojan itu ke dalam Troyas supaya untuk persembahan syukur untuk dewa-dewi mereka. Karena mereka menang selama 10 tahun ini. Malamnya, mereka berpesta pora dan terlena, tertidur. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Yes. Pasukan dari Yunani keluar dari kuda Troyes, mengalahkan pasukan-pasukan Troyes, dan akhirnya pasukan Odysseus menang. Tahun lalu, saya mengambil tes dari Sapien Labs tentang mental health quotient. Nilai saya 176, ini menjadi tiket saya untuk berbicara dengan Bapak Ibu. Yang dites itu ada 6 aspek. Mood dan outlook, social self, drive motivation, dan sebagainya. Mind-body connection. Ini nilai-nilai saya. Saya berharap Bapak Ibu juga bisa tes, dan anak-anaknya juga diajak tes. Tapi ada 2 macam di Sapien Labs. Yang satu untuk remaja, yang satu untuk kita. Hasil Indonesia tidak ada di perkumpulan ranking 2024. Karena menurut Sapien Labs, data kita kurang banyak. Hari ini kita akan belajar tentang JOMO, Joy of Missing Out. Saya akan membagikan 5 hal yang kita bisa pelajaran dan kita bisa adopsi untuk keluarga kita, teman-teman kita. Yang pertama adalah reading. Anak saya yang kedua, Audrey, berumur 7 tahun, dan kakaknya, Benaya, berumur 9 tahun. Mereka sudah homeschooling dengan kami selama 5 tahun lebih. Anak yang ketiga ketika mau homeschooling, Audrey bertanya, boleh nggak saya yang bacain buat adik, yaitu si Deo? Saya bilang, boleh. Berarti meringankan saya. Ketika saya pegal, saya mau tidur, dan harus homeschooling mereka sudah malam, saya bilang begini, Audrey, kamu yang baca ya? Dia senang sekali. Justru itu keinginannya. Ketika homeschooling dia yang baca, karena basic homeschooling kami adalah read aloud 80%. Dan kokonya, Ben, pijit saya ya, pijit papi. Oke, jadi ketika homeschooling, mereka yang membaca, saya yang dipijit. How cool is that? Ketika di dalam
mobil mau ke gereja, itu anak-anak ada buku, mamanya bisa bilang, yuk kita tahukah kamu dulu, yaitu renungan yang dipakai oleh keluarga anak-anak kita selama setahun ini. Mereka akan belajar, mamanya bacain, dan mereka berinteraksi di dalam mobil sebelum ke gereja dengan buku. Lawan kita apa untuk FOMO-nya? Yaitu Meta, Instagram, dan TikTok. Instagram itu milik Meta. Jadi Facebook dan Instagram dan TikTok tidak peduli. Anak-anak kita itu dihajar habis-habisan, tidak peduli. Mereka dari sejak berdiri sudah tidak peduli. Attention kita itu adalah aset mereka. Dan sekarang ketika AI datang, mainnya pikiran kita adalah aset mereka. Ini yang harus kita perangin. Saya tidak bawa gadget hari ini. Hari ini Sabtu, saya akan bikin digital sabbatical. Yaitu, ketika saya training dengan instruktur-instruktur board game, saya nggak bawa HP. Itu saya senangnya luar biasa. Ketika bisa berinteraksi dengan uh, instruktur dan sebagainya. Besok, ketika ke gereja, HP ditaruh di mobil, bertemu dengan teman-teman gereja, mendengar khotbahnya Pak Stephen Tong tanpa HP. Beautiful. Saya membaca buku Cal Newport, ada 6 buku. Digital Minimalism, World Without Email, Slow Productivity. Saya akan bagikan 5 hal yang dari buku ini. Ini akan mengajarkan kepada Bapak Ibu ketika bekerja, hal apa yang bisa dipakai untuk kita meminimalisasikan digital kita. Yang pertama, digital cluttering. Seperti kita membereskan kamar kita setiap minggu, kalian harus membereskan HP kalian. Sosmed tidak boleh ada di HP. Kalau mau di laptop atau di PC boleh, itu dihapus. Itu namanya digital clutter. Kedua, app-app apapun yang tidak ada hubungannya dengan untuk menaikkan kalian punya kredibilitas dalam bekerja, hapus semua. Yang kedua, itu prioritas solitude. Seperti yang saya lakukan, Sabtu digital sabbatical, Minggu digital sabbatical, itu kalian harus lakukan seminggu sekali. Tentunya bisa juga hit reset. Cal Newport punya block timer, itu setiap jam 5 atau jam 6, kalian bisa tulis di sana untuk hit reset. Ketika kalian tulis di planner itu bahwa kalian hit reset, kalian sudah janji tidak akan keluarin digital apapun, kerja apapun ketika pulang ke rumah. No way. Yang ketiga adalah enhance meaningful conversation. Apa yang terjadi jika kalian lakukan yang satu dan kedua? Kalian akan mempunyai waktu yang lebih banyak lagi untuk ngomong head to head, face to face kepada teman-teman di kantor, kepada keluarga di rumah. Keempat, seek high quality leisure. 1.600 orang yang ikut cara ini dalam 30 hari digital declutter, yang ikut Cal Newport di dalam website mereka, 1.600 orang ikut, banyak yang nggak berhasil karena mereka secara radikal hilangin semua. Cal Newport bilang nggak bisa. Harus ganti diisi dengan high quality leisure. Contoh, misalnya pengen naik gunung, pengen bersama teman bersepeda, belajar lagu baru, hobi apapun yang kalian mau, kalian lakukan itu. Isi terus di dalam 30 hari itu. Setelah 30 hari, apa yang terjadi? Be intentional with technology. 30 hari, misalnya Facebook kalian sudah hapus hari ini, 30 hari kemudian, kita masih tetap hidup toh? Cek, mau dilanjutkan? Mau di reopen atau tidak? Itu namanya yang kelima tadi. Ya. Nah, buku apa yang bisa dibaca untuk anak-anak kita, keluarga kita? Anak saya hari ini Benaya mau pergi ke gereja, dia bawa 4 buku Tintin. Satu Tintin volumenya 3, so 12 buku dia bawa. Saya shortcut, kalian cari sendiri, kalian harus tahu keluarga kalian sukanya apa, but read aloud itu sungguh powerful. Jangan berpikir bahwa read aloud itu hanya sampai SD. No. Satu buku dari Mackenzie, Read Aloud Family, di belakangnya ada banyak list tentang buku-buku yang bisa dibaca bersama keluarga. Dan dia sudah membacakan ke anak-anaknya sampai SMP dan SMA. Picture this. Di rumah, di restoran, di hotel, Bapak Ibu dengan anak-anak remaja kalian membaca bersama.
Shortcut. Untuk yang JOMO ini, kebahagiaan tertinggi kita itu adalah Alkitab. Baca Alkitab bersama-sama setiap hari. Selama 10 tahun 2010 sampai 2010 sampai 2020 saya membaca setiap hari Alkitab. Itu 1 tahun itu bisa 1 edisi versi. Edisi terbaik itu adalah NLT yang ini. Kenapa? Karena di dalamnya itu banyak sekali ilustrasi. Setiap halamannya selalu ilustrasi tentang peta, tentang timeline. Ini Daud, di sini ada siapa, penggantinya siapa, habis itu siapa lagi. Jadi kalian nggak akan bingung. Ini kita lagi ngomongin masanya siapa, siapa yang lagi hidup, siapa yang sudah mati. Yang kedua, Amplified. Kalau kalian mau anak-anak kalian baca lebih ngerti, baca Amplified. 1 versi yang pendek di Amplified sampai panjang sehingga kita mengerti. Kalau yang suka dengan puisi, baca The Message. Alkitab versi apalagi yang bagus? Pak Lukman. Saya sudah baca, Pak Lukman ada di Maxwell Leadership. Saya sudah baca Maxwell Leadership Bible. Itu is a must. Setiap karakter dari Bible itu dikotakin sama John Maxwell. Apa saja leadership yang bisa dipakai yang berasosiasi dengan cerita yang kita sedang baca, semua leadership yang ada itu bisa dipraktekkan dalam hidup anak-anak kita, dalam keluarga kita. Yang kedua, exercise, olahraga. Versusnya apa? Coba tebak. Screen to sky ratio, misalnya anak kalian bermain 8 jam screen setiap hari, atau kita, sedangkan kita keluar itu hanya 30 menit, berarti perbandingannya ada 1:16. Anak saya setiap hari saya dorong untuk keluar pagi-pagi jam 9.30 sampai 11.30 untuk olahraga. Lari, pingpong, mamanya akan ajak badminton, berenang. Setelah selesai, makan homeschooling. Sorenya, saya akan tendang lagi keluar 3 anak saya untuk bermain bersama teman-temannya. Mereka akan berpikir untuk olahraga lagi. Jadi 1 hari mereka 4 jam melihat sky. Sedangkan 1 jam untuk melihat screen, untuk belajar. Jadi perbandingan mereka, saya nggak bisa tahu. 1:16, yang ini berapa banding berapa? 4:1, yes, thank you Bu. 4:1, bukan 1:4. Empatnya, ya, thank you Bu. 4:1. Now, kita coba lihat. Versusnya adalah Roblox, Fortnite, Minecraft. Game-game ini kalau kita mainkan tidak bisa berhenti dalam hitungan hari, minggu, atau bulan. Bahkan anak-anak les saya 30 tahun mengajar matematika kepada 300 murid dari 50 sekolah selama 30 tahun. 2010 awal, banyak orang tua yang sudah di-stres tanya, Pak Edi, ini gimana anak saya bermain terus? Mereka nggak bisa keluar dari game ini dalam hitungan tahun. Taunya dari mana? Ketika SD kelas 4 bermain Minecraft. SMP saya nanya lagi, main game apa? Minecraft. They can be good and smart in one of this game, but they dumb in any aspect. Mereka bisa kreativitas di sini, tapi social skill-nya hancur, komunikasi skill-nya hancur. Kedua, tema-temanya mengerikan. Ketika mereka sudah dipuaskan hormonnya dengan ini, mereka akan cari yang lebih deep. Biasanya akan mengarah ke pornografi. Ketiga, mood mereka hancur. Kita pakai exercise. Kita akan melihat exercise itu apa saja benefitnya. Benefit pertama dari exercise untuk brain, bahwa exercise itu akan mengeluarkan hormon BDNF untuk otak kita. Ketika BDNF udah keluar, dia membuat oksigenesis, menghasilkan oksigen lebih banyak ke otak kita, menghasilkan sinapsis, genesis, sehingga neuron-neuron yang sudah dibentuk hama BDNF, sinapsisnya akan terhubung dengan baik. Alhasil, ketika olahraga 20 menit, riset menyatakan kita bisa fokus selama 2 jam ketika belajar. Jadi pertama,
Exercise itu untuk otak kita akan membuat anak-anak kita itu lebih fokus ketika belajar. Kedua, mereka lebih menyerap apa yang mereka pelajarin itu sehingga pembelajarannya semakin bagus. Ketiga, untuk mood, mereka akan regulasinya lebih baik. Mereka bisa menghadapi stres dengan lebih baik. Juga stronger memory, bahwa mereka punya otak ketika mereka belajar, sebelum olahraga, belajar, itu membuat memori mereka lebih strong. Mereka lebih kuat mentalnya menghadapi stres. Dan yang kelima adalah mindfulness in motion. Kita biasa mindfulness, bertapa, duduk. Tapi ketika kita jogging atau berenang, Bapak Ibu bisa merasakan tiba-tiba lagi ada masalah, ide-ide bisa keluar. Atau anak-anak yang sedang mengerjakan soal kalkulus dan algebra tiba-tiba nggak bisa, suruh keluar, jangan dipaksa. Ketika mereka berolahraga, tiba-tiba otak belakang kita tiba-tiba ngomong ke kita, loh kok caranya tadi saya mikir setengah jam nggak ketemu-ketemu ya? Kok ini bisa ketemu ya? Nah ini adalah kita lagi di Senayan, olahraga yang bisa saya dan keluarga pakai setiap hari ketika kita di apartemen di Green Bay. Jadi saran untuk Bapak Ibu, thank you untuk yang sudah mengajak olahraga anak-anaknya. Hari ini, sekarang pikirkan nanti malam atau besok mau kemana, mau jogging kemana, mau ke lapangan bulu tangkis apa, mau main soccer apa dan sebagainya dengan keluarga. Lakukan itu. Yang ketiga, learn how to learn. Jomo yang ketiga. Versusnya adalah attack di sekolah-sekolah. Sophie Winkelmann dari UK dan Hugh Grant dari UK sudah berperang melawan attack dari seluruh dunia. Saya ingat 8 tahun yang lalu, ketika belum ada Chromebook di Indonesia, anak saya Benaya berumur 3. Itu pertama kalinya saya mengadakan homeschooling untuk mereka. Saya mencari Chromebook di seluruh Indonesia, tidak ada. Saya mengimport dari Australia dan Amerika. Hanya saya satu-satunya yang memakai Chromebook untuk mengajar ke anak-anak. Untuk Benaya, anak pertama saya pakai 5 app untuk membantu dia membaca, membantu dia matematika. Anak yang kedua, beda 2 tahun, saya memakai 3 app untuk membantu dia membaca, matematika, dan bahasa Inggris. Anak yang ketiga, tidak pakai apps sama sekali. Bapak Ibu tebak, siapa yang paling cepat membacanya? Deo. Benaya bisa baca di umur 6, Audrey bisa baca di umur 5, Deo sudah bisa baca di umur 4. So, whatsoever, apapun app dan screen yang membuat gamifikasi, membuat anak-anak kita belajar, zero benefit, atau lebih parah, lebih banyak negatifnya. Akhirnya, saya hanya memakai iPad untuk mereka hanya 3 app, yaitu Duolingo. Saya akan mengambil keputusan bulan ini saya hapuskan. Kedua, Simply Piano. Dan ketiga, Procreate. Untuk game, mereka tidak bermain game screen sama sekali. Saya akan membagikan 5 attack myth. Yang pertama, orang bilang attack itu membuat anak kita semakin smart. Dari 2010 mulai keluar di seluruh dunia, tapi hasil PISA dan OEDC melaporkan bahwa kegiatan membaca anak-anak, kegiatan matematika, nilai-nilainya, fisika, bahasa Inggris semuanya menurun. Tidak ada korelasi bahwa attack itu membuat anak-anak kita itu semakin pintar. Yang kedua, delivery method doesn't matter. Kita berpikir, cari sekolah yuk yang ada attack-nya. Cari yang SD 1 sudah dikasih, cari yang TK sudah dikasih. Kebalikannya, ketika mereka memakai attack, memakai Chromebook, memakai iPad di sekolah, mereka akan gampang terdistraksi toh. Mereka akan mulai buka. Kalau sekolahnya tidak ban, mereka akan buka YouTube, Instagram, dan sebagainya. Pulang ke rumah, data pun menyampaikan apa yang dikerjakan anak-anak kita dengan screen ketika belajar, datanya menghasilkan bahwa lebih banyak nonton sosial media, bermain game daripada membaca dan menulis. Yang ketiga,
EdTech diperlukan untuk mengajar 21st skill, yaitu collaboration, critical thinking, communication, collaboration, leadership. Nggak ada. Kita berpikir bahwa yuk belajar coding, belajar secara cepat dan sebagainya, tapi kita nggak pernah tahu nanti 5 tahun lagi app apa yang akan keluar. Contoh, kita belajar misalnya Adobe 10 tahun lalu, sekarang sudah ada Canva. Jadi tidak mengharuskan kita sebagai orang tua, mengharuskan anak-anak kita itu belajar, belajar, belajar. Sedangkan 5 tahun lagi kita nggak tahu nanti app-nya seperti apa. Jadi waste of time, padahal mereka perlu sekali berkomunikasi dengan kita, perlu sekali bermain bersama teman-temannya, tapi kita paksa mereka untuk belajar hal-hal yang belum dipakai. Jadi, EdTech tidak mengajarkan 21st century skill. Yang keempat, kids need fun devices to learn. Banyak sekali app-app yang memakai gamifikasi. Baru jawab 2 soal, tiba-tiba dikasih reward. Mereka punya dopamin, naik terus, makan terus, dan membuat mereka happy. No, justru semakin tidak happy. Sekolah Waldorf di California atau San Francisco, uang sekolahnya lebih dari 50 juta rupiah setiap bulan. Tidak ada screen sama sekali dari TK sampai SMA. Kurikulumnya zero screen. Justru eksekutif di Silicon Valley memasukkan anak-anak mereka di sana. Mereka tahu, bahkan Steve Jobs pun melarang anaknya, Bill Gates pun melarang anaknya untuk pegang iPhone, pegang sosmed. So, sekolah seperti itu saja dicari. Jadi, di Waldorf kalau kalian lihat, mereka so happy di library, di kantin, anak-anak bisa ngomong, bercanda, dan sebagainya. So healthy, tanpa screen. Yang kelima, technology is connecting. Kita tahu data di dunia selama 10 tahun ini mendapatkan bahwa generasi Z semuanya tingkat depresinya naik, tingkat bunuh dirinya naik. Bahkan di Indonesia. Mereka bukan semakin connecting, mereka semakin lonely. Jadi, EdTech itu tidak menimbulkan benefit apapun untuk kita. Swedia sudah menghapuskan screen dari semua sekolahnya. Nah, kita lihat jomonya apa, joy-nya apa ketika kita berperang dari yang EdTech ini. Belajar dari buku-buku, get better at anything. Guru terbaik adalah parents. Saya kagum dengan Bukit Sion karena melibatkan orang tua dan guru dalam bersama-sama membuat anak-anak kita itu skillful. Nah, kita semua harus belajar untuk belajar. Daripada menggunakan screen yang kita rasa dan app kita rasa bisa membuat anak-anak kita lebih pintar, lebih baik kita belajar bagaimana caranya belajar. Di bukunya ini ada 12 maxim. Di setiap babnya ada 3 aplikasi yang bisa didapatkan dan bisa latih untuk kita dan juga untuk anak-anak kita. Saya ambil 5. Pertama, seek out example. Ingat, saya mengajar matematika selama 30 tahun. Jangan coba-coba minta anak kita ketika belajar bab baru, langsung bikin soal yang gampang. Langsung bikin aja soal gampang. Dikasih PR, langsung bikin aja PR itu. No way. Ambil waktu 20 menit, 30 menit untuk suruh anak-anak kita copy contoh soal, untuk lihat contoh soal. Sudah nangkep, baru mulai masuk ke PR atau ujian. Yang kedua, use the power of pre-training. Ketika belajar bab baru, jangan langsung menyerap semua, mundur dulu. Apa scaffoldingnya? Pelajarin dulu sampai ngerti. Di sekolah juga sama. Sebelum menghadapi guru dengan bab baru, di rumah anak-anak kita dilatih untuk baca dulu bab tersebut. Yang ketiga, repetition over variety. Dulu saya kasih PR ke anak-anak saya, ke murid-murid saya, ke anak-anak saya, semuanya PR dari bab tertentu. Itu tidak membangun. Soal-soal yang kita kasih ke anak-anak harus bab dari berbeda-beda bab. Contoh, sekarang lagi belajar bab 3, kasih soalnya dari bab 3, bab 2, bab 1. Yang keempat, shuffle your study. Belajar mata selama 30 menit, 60 menit tidak membantu. Ajar anak kita, belajar mata 30 menit, belajar agama 20 menit, belajar bahasa Indonesia 10 menit. Di
diselang-selingkan. Misalnya hari ini belajar mata, ujiannya Senin. Hari ini belajar mata, jangan besok belajar mata, Minggu belajar mata lagi. Jangan diselang-selingkan. Karena otak kita punya kemampuan untuk berpikir di belakang layar. Yang kelima, ask for stories, not for advice. Bapak Ibu tahu apa artinya curse of knowledge? Saya udah belajar board game 15 tahun, 1000 board game, 10.000 jam. Ketika saya mengajar kalian, belum tentu saya sebaik anak saya yang umur 5, Deo mengajar kalian. Karena curse of knowledge. Saya tidak mampu untuk mengerti ke otak anak-anak ketika saya ajar aljabar, bagaimana supaya dia bisa ngerti. Karena udah kebanyakan ilmu selama 30 tahun, halnya sama, ngajarnya sama. Jadi, ajar anak-anak kita untuk bertanya kepada guru mereka, jangan cari solusi. Pak, ini jawabnya gimana? Jangan, tanya kepada guru. Kalau mereka udah nggak bisa, tanya kepada guru. Bapak, Ibu, biasanya kalau Bapak, Ibu menghadapi soal ini, langkahnya gimana sih? Cara berpikirnya gimana sih? Misalnya lagi di kuliah atau apa? Lagi mengerjakan kalkulus tingkat tinggi, biasanya Bapak gimana? Ask for their stories. Alhasil anak-anak saya selama 5 tahun, kita homeschooling dari Sunlight, dan saya sangat senang luar biasa. Mereka sekarang sudah saya akuin, umur 9, umur 7, pengetahuan geografi mereka, sejarah mereka, sudah lebih dari saya. Mereka belajar tentang Rebellion 1776, mereka belajar tentang Terror of Rain di Prancis, Revolusi Prancis. Saya udah KO. Mereka sudah belajar autobiografi dan sebagainya. Jadi alhasil ketika saya baca buku atau apa, buku mereka, saya yang bertanya kepada mereka, ini artinya apa, Audrey? No kidding. Beautiful. Yang keempat, family plays together. Tuhan kasih visi ke saya dan istri saya adalah family plays together. Ini intinya dari pertemuan kita hari ini. Di Maliaki 4:5-6 berkata bahwa ia akan dipakai, Elia dan Yohanes akan dipakai untuk membalikkan hati anak-anak kepada bapak-bapak, hati bapak-bapak kepada anak. Dan saya pakai ayat ini, nggak ada relevansinya dengan ayat ini dicaplok ke sini. No, saya cuma mau pakai bahwa kita harus bersatu kembali dengan anak-anak. Caranya gimana? Family plays together. Bermain bersama olahraga, bermain bersama di luar, di taman, dimanapun. Terutama di dalam rumah. Fight-nya apa? Versusnya itu ialah, siapa yang subscribe ini satu? Angkat tangan. Very good. Sedikit. Bagus. Siapa yang subscribe 2? Oh, nggak ada. Kabar baik. Siapa yang subscribe 3? Oke, turunkan tangannya. Siapa yang subscribe 4? Baik, ada beberapa. Saya 7 tahun lalu sudah janji tidak akan subscribe Netflix. Selama 7 tahun saya tidak nonton Netflix karena saya tahu konten di sana nggak akan membuat saya semakin kuat. Konten pornografinya dan sebagainya. Tahun ini saya ambil keputusan Apple TV, Prime Video, dan Disney saya cut semuanya. Kalau ada satu hal yang saya sesalkan selama 7 tahun ini adalah streaming. Anak-anak saya kasih nonton Lord of the Ring dari umur 3, 5, 7. Film-film Jackie Chan. Marvel hampir 20 biji. Saya mikir akan membuat mereka menjadi pintar, berani, dan sebagainya. Kebalikan, karakter mereka menjadi bobrok. Itu yang saya sesalkan. Nah, ketika bermain board game, dari umur 1, semua anak saya sudah ajarkan main board game. Ini adalah board game sejarah, 1776 Rebellion, ketika Amerika rebel terhadap Inggris. Umur 5, Benaya udah ngerti gimana Benjamin Franklin ke Prancis bertanya kepada Lafayette untuk membantu mereka supaya menang dari UK. Dia udah ngerti kenapa UK pakai orang-orang Indian dari barat untuk berperang melawan koloni ini. So ketika mengajar bermain dengan board game yang kalian bayangkan hanya Monopoly, no.
Ada 100.000 board game di dunia. 1.000 board game saya udah pelajarin, sangat membantu. Ini Kanban EV adalah board game tentang jadi manajemen gimana kita membuat mobil EV. Deo, umur 5, suruh saya ajarin. Untuk belajar 2 jam. Untuk bermain 4 jam. So lewat tengah malam kita masih bermain. Bahkan orang-orang dewasa pun nggak bisa untuk mempelajarinya. Ketika saya ajarin mereka, nggak sampai 15 menit, langsung main yuk. Sekarang Deo, beberapa board game sudah lebih pintar dari saya, umur 5. Saya udah nggak sanggup masuk ke sinapsisnya dia untuk mengerti apa yang dia ngomong. Ya Tuhan kasih plastisin untuk otak anak-anak kita untuk berkembangnya luar biasa. Kita tahu bahwa dengan bermain mereka belajar dengan luar biasa baik. Pak Sam, boleh next? Jadi bukan hanya di rumah, saya juga bikin komunitas setiap Sabtu, ini bisa bermain. Ini game adalah Hegemony, salah satu game ekonomi terbaik tahun lalu, 2023 atau 2024. Ini game mensimulasikan tentang suatu negara, gimana caranya supaya negara itu nggak bangkrut. Desainernya adalah orang Yunani yang kita tahu beberapa tahun lalu sudah bangkrut. Kita bermain sebagai worker, kita bermain sebagai businessman, kita bermain sebagai pemerintah. Asimetri, setiap bermain selalu berbeda. Dan kalian lihat di foto tadi, tidak ada orang yang boleh pegang gadget. Kalau ada, saya pasti suruh tutup. Dia masih mau, saya suruh keluar, pinggir. Dan saya senang banget dengan Miss Flo. Saya mau beri tepuk tangan kepada Miss Flo karena saya dengar Miss Flo membeli 20 board game untuk ditaruh di sekolah ini. Di buku siang. This is fight hard. This is a very hard fight. Saya ngomong ke banyak sekolah, mereka nggak bergeming. Mereka perlu bermain. Jadi selama 30 tahun saya ngajar, di 2010 murid-murid saya kalau datang dia akan nanya, Ko Edi, boleh nggak bermain setelah belajar? Sekarang anak-anak pertanyaan beda. Mereka datang ke istri saya yang ngajar les Mandarin, mereka tanya, Lause, boleh main dulu nggak? So mereka punya kebutuhan utama itu bermain. Dan ketika di school di sekolah kami, mereka datang, kedengaran suara dari tangga, hentakan, tenang banget. Ketika pulang udah selesai, tanya, nggak mau pulang? Siapa yang jemput? Nenek. Pulang, nanti aja. Dan bahkan ketika selesai saya nanya, who wants to pray? Udah 1 jam bermain, saya nanya, who wants to pray? Karena tutup dengan doa. Satu anak angkat tangan. Ketika dia angkat tangan, dia nanya, okay, let's pray. Dia lihat saya lihat dia, sama-sama bingung. Dia berpikir saya nanya, who wants to play? Padahal udah main 1 jam. Yang kelima, the mentor mindset. Ini lawan terberat kita 4 tahun lalu sampai sekarang. 1 tahun 128 companion app keluar. Replika, Character AI, Grow Ani. Kontennya NSFW, not safe for work. Menyeramkan. 1-2 kalimat dia langsung masuk ke pornografi, kekerasan, dan sebagainya. Bayangin anak-anak kita yang umur 5, 7, 9 bermain seperti ini di ruangan mereka. David Yeager tidak ada hubungannya dengan Fight Companion AI, tapi saya baca buku beliau tahun lalu dan saya pelajarin lagi untuk kita sama-sama pembelajaran karena saya dengar dari Miss Alice, kalian punya book club dan Miss Alice tanya ke saya, buku apa yang bisa kita baca bersama? Saya bilang 10 to 25. Pertama, high standard. Kita sebagai orang tua memaksa anak-anak kita terus belajar tapi tidak memberikan support. Itu adalah enforcer mindset. Kamu belajar sendiri, pikir sendiri. Itu my sin, kelemahan saya. Yang kedua adalah protector mindset. Protector mindset itu artinya, oh terlalu susah ya soal ini, terlalu susah ya pelajaran ini, ya sudah nggak usah pelajarin deh. Demand-nya berkurang. Yang saya mau kita sama-sama pelajarin itu adalah mentor mindset, yaitu high standard,
dan high support. Kita jangan menurunkan standar mereka, jangan menurunkan stres mereka, tapi kita bantu dengan support secara keuangan, guru les, atau bantuan dari teman-teman secara psikologi, ajak ngomong, ajak nanya, ajak kolaboratif, troubleshooting. Itu yang kita harus dapatkan, yaitu mentor mindset. Jadi akan ada komunikasi banyak dengan anak-anak kita. Neurobiological incompetent berpikir bahwa anak-anak kita otaknya, terutama prefrontal cortex, itu hanya sempurna di umur 25. Itu betul. Tapi anak-anak kita pinter. Jangan menganggap bahwa ketika mereka sudah puber sampai usia 25, mereka itu masih seperti anak-anak. Yes, cara kerja otaknya yes, tapi jangan menganggap mereka seperti anak-anak. Sehingga kita menganggap mereka tidak mampu, tidak hebat, tidak bisa. Jangan pakai itu. Ketika puber hit anak-anak kita, otaknya berubah, hormonnya berubah. Mereka punya dua. Mereka perlu dua, yaitu status and respect. Kita harus sebagai orang tua, sebagai guru harus memberikan kepada mereka. Status itu apa? Kasih kesempatan mereka untuk mereka kompeten, mempelajari sesuatu untuk menghasilkan dan mendapatkannya. Yang kedua, mereka perlu respect. Ketika berbicara dengan mereka, slow of voice. Karena hormon di dalam otak mereka, limbik mereka lebih berkembang daripada prefrontal cortex. Ketika mereka mendengar suara kita naik, bukannya mereka nggak mau mendengar kita, otak mereka memblok. Jangankan mereka, kita berantem sama suami istri saja, suara salah satu naik, limbik kita mempengaruhi sehingga apa yang kita dengar nggak sampai ke prefrontal cortex. Jadi mereka nggak mau dengar kita, bukan mereka nggak mau. Ada 5 hal yang saya tidak bisa bagi lagi karena waktu. Kalian bisa baca 10 to 25 dari David Yeager. 5 hal itu adalah kita bisa praktekkan bagaimana questioning, bagaimana transparansi, bagaimana belonging, stress, dan satu lagi purpose harus kita jalankan setiap hari untuk anak-anak kita supaya mereka survive dan thriving. Mentorship itu apa? Ada satu buku dari Mark Bowlin tahun 2008, judulnya The Dumbest Generation. Ini mentorship. Di salah satu babnya Mark Bowlin, di bab terakhir, bab 4 atau 5, dia bilang adalah the betrayal of mentorship. Artinya orang tua di generasi X, milenial meninggalkan anak-anak mereka karena semua udah mulai sibuk dengan TV, sosmed, dan gadget. Nah, di buku 10 to 25, David Yeager berkata, mentorship is a professional working alliance in which individuals work together over time to support personal and professional growth, development, and success. Ada 3 hal di sini. Yang pertama adalah alliance. Kita jangan menganggap anak kita itu lawan, tapi sekutu. Yang kedua itu adalah support. Kita harus beri mereka support secara materi dan psikologi. Ketiga itu profesional. Artinya jangan berhadapan dengan anak-anak kita ketika mereka punya masalah, kita melihat kelemahan mereka. Jangan. Kita melihat apa yang mereka bisa menjadi. Saya kasih bonus ke kalian 2. Teman-teman bisa baca dari buku, dari website. Yang pertama itu adalah Anxious Generation, tapi substack-nya itu adalah After Babel. Kalian bisa masuk ke sini. Setiap minggu artikel-artikelnya bagus sekali. Bahkan ditulis oleh salah satu Gen Z, Freya India. Ini tawaran dari Companion AI. Mau masuk atau kita sebagai orang tua cegah anak kita. Satu lagi adalah dari Screen Strong. Saya udah hubungin mereka untuk jadi ambasador mereka. Semoga bisa memberkati Jakarta dan Indonesia. Screen Strong org, podcastnya selama 10 tahun bagus banget. Setiap minggu podcastnya selalu berkenaan dengan gemelut kita. Nah, ini 2 saya sampaikan kepada kalian. Musuh sudah memasukkan kuda Troyes di setiap sekolah dan di setiap kelas. Kita sebagai parents dan guru, mari belajar dan bekerja sama untuk mengalahkan tipuan musuh. Supaya hati anak-anak kembali kepada kita, supaya
hati kita kembali kepada anak-anak kita, supaya kita semua mendapatkan sukacita berkelimpahan. Terima kasih. Boleh kasih saya 5 menit untuk tanya jawab sebelum kita talk show? Atau kalau nggak ada yang mau nanya, kasih saya jomo apa yang kalian sudah lakukan atau yang nggak ada di sini. 3-5 orang, hanya 5 menit. Ada pertanyaan? Silakan Pak. Selamat pagi. Shalom semuanya. Saya Tito Hananta, orang tua murid bersama istri saya di sini, Karlina. Pak Edi sangat bagus sekali presentasinya, ya. Saya mau menanyakan begini Pak, profesi saya sebagai pengacara, saya memiliki 2 jenis klien yang memerlukan masukan dari Bapak ini. Yang pertama adalah kasus perceraian, di mana ada anak-anak korban perceraian. Yang kedua adalah klien-klien saya yang di dalam tahanan. Mereka ini 2 orang yang stres. Saya sudah bilang saya ini cuma lawyer ahli hukum, saya nggak ngerti psikologis. Problemnya adalah saya susah mencari psikolog, psikiater atau konsultan seperti Bapak yang bisa menangani anak korban perceraian sama orang psikiater ahli yang saya bisa undang masuk ke dalam penjara, lembaga pemasyarakatan atau rutan, ya. Nah, mohon masukan saran Bapak untuk anak korban perceraian dan orang yang stres dalam penjara. Ini kan mereka juga joy of missing out ya, stressful. Dan saya bilang saya bukan ahlinya, saya cuma tahu hukum. Tapi mereka selalu balik ke saya, tolong Pak Tito carikan konsultan ahli. Saya capek lagi nyari gitu ya, dan takut salah konsultan ya. Sama kalau di bidang saya lawyer nih banyak lawyer palsu yang ijazah saya palsu. Nah, saya juga takut kalau saya bawa psikiater, psikolog, jangan-jangan palsu juga kayak sesama pengacara ini gitu ya. Mohon masukannya Pak Edi, terima kasih. Ya, Bapak, saya nggak bisa membantu at all tentang hal ini. Kalau untuk psikolog, saya percaya mereka bisa. Saya percaya akan ada yang Tuhan kirim untuk menolong klien-klien Bapak dan anak-anak korban perceraian. But I'm concerned dengan anak-anak korban perceraian. Mungkin nanti ketika talk show atau apa, mungkin ada yang punya jawaban, bisa kita bantu. Thank you Pak. 2 lagi? Ada pertanyaan atau sharing? 1 lagi? Miss Lo, silakan. Kita talk show. Oke, baik Pak Edi, terima kasih. Mungkin sekarang kita mulai talk show-nya ya Pak ya. Pertama, saya mau panggil Pak Lukman, salah satu orang tua dari Bukit Sion. Tolong beri tepuk tangan untuk Pak Lukman. Silakan Pak. Lalu kemudian dengan Ibu Levi juga. Silakan Ibu Levi. Ke atas saja Pak, duduk di sofa. Oke, terima kasih. Jadi Pak Lukman dengan Ibu Levi mewakili suara dari orang tua mengenai Jomo hari ini. Kemudian saya juga mau memanggil Miss Elis yang mewakili dari sekolah sebagai moderatornya untuk talk show hari ini. Gimana? Oh, paham. Halo. Oh, saya tengah. Saya bilang kita talk show. Oke, pertama-tama selamat pagi Bapak Ibu semuanya. How was the session? What did you think? Excellent ya, sangat practical, bisa langsung applicable. Thank you so much Pak Edi. Dan ini juga merupakan ide Pak Edi di mana kita bisa mengundang orang tua agar langsung dari perspektif orang tua yang satu visi, misi dan sehati dengan Sekolah Bukit Sion juga untuk realnya. Kalau enggak semua itu hanyalah teori ya, tapi bagaimana realnya itu dipraktekkan kita perlu mendengar bersama-sama.
Nanti Bapak Ibu boleh juga bertanya, jika sudah terpikir ada pertanyaan silakan just put your hand up and then kita akan sampaikan pertanyaannya. Mungkin untuk Pak Lukman dan Bu Levi, saya persilakan terlebih dahulu untuk memberikan tanggapannya dan share sedikit dari perspektif orang tua apa yang dilakukan juga terkait dengan digital technology ini. Oke. Iya, Mas. Oke. Oke. Cik. Ya. Terima kasih Bu Elis, Pak Edi untuk pemaparannya. Saya mungkin hanya sekian kecil gitu dari apa yang disampaikan gitu sampai begitu bisa sampai lepas dari gadget dan yang lain gitu ya. Jadi latar belakangnya saya sama istri kami bekerja, kami punya bisnis gitu ya dari orang tua. Saya melanjutkan usaha orang tua dan di bidang supermarket bahan bangunan gitu. Jadi saya sangat senang sekali karena terutama untuk Bukit Sion yang sudah memfasilitasi gitu ya mengenai anak-anak bisa tidak terikat dengan gadget gitu ya. Jadi memang kebetulan saya sama istri kami juga sependapat bahwa anak-anak kami tidak mau mereka terikat dengan gadget. Ya mungkin cerita sedikit gak apa-apa Ibu ya. Jadi saya punya 2 anak, sekarang satu kelas 8 dan adiknya kelas 7. Dan waktu awal itu kami memang saya sama istri berpikir bahwa anak-anak ini jangan sampai mereka terikat gadget. Dan kebetulan saya juga banyak mempelajari leadership dan parenting dari salah satunya dari John C. Maxwell. Dia mentor guru kepemimpinan saya. Dan saya coba praktekkan teman-teman gitu ya. Jadi salah satunya saya terinspirasi dari buku Coaching Your Kids to be a Leader. Itu dari Pat William. Itu juga dia banyak mengajarkan kita bagaimana kita sebagai orang tua sebagai coach. Gitu ya. Jadi kemudian singkat cerita, anak saya pertama itu kinestetik. Jadi saya berusaha dorong apa yang menjadi minat bakat dia. Saya dorong dia waktu itu pertama di sekolah ada soccer, ada tanaman, apa yang saya bisa support ke dia untuk apapun yang dia suka dalam hal bidang-bidang minat, saya akan support gitu. Misalnya kalau dia beli tanaman, dia waktu itu suka burung gitu, sampai beli burung apa ya, macam-macam saya nggak tahu, tapi dia bisa melihara burung itu. Saya berusaha mencari apa menjadi minat dia, walaupun memang ada beberapa yang akhirnya dia tinggalkan. Dan sekarang dia fokus kepada basket sama drum. Dan akibatnya, kalau anak saya yang kedua dia dari 5 tahun dia sudah kami dorong belajar balet gitu ya, Bapak Ibu. Dan sempat di mana ya dia mencoba di gimnastik tapi dia nggak lanjutkan. Tapi intinya kami dorong kalau mereka suka bidang-bidang yang mereka geluti, saya dorong mereka lebih itu pada gadget. Dan singkat cerita, kami menikmati hasilnya sekarang. Kalau mereka sekarang itu kalau mereka megang gadget, itu kadang 30 menit aja atau mereka main, mereka bilang bahwa, Dedi, Mami bosan, kita milih activity gitu. Wow. Jadi otomatis ya gitu anak saya megang gadget sebentar terus keluar, kebetulan kami ada ring basket, dia main basket, habis itu istirahat gitu-gitu. Jadi ya itu kami coba terapkan dan kami praktekkan gitu. Ya memang banyak hal yang kami lakukan juga, tapi itu salah satu yang kami dapatkan. Itu aja Bu Elis. Thank you Pak Lukman. Thank you. Terima kasih Miss Elis dan Pak Edi untuk kesempatannya. Saya juga merasa bersyukur bisa bergabung di Sekolah Bukit Sion. Saya percaya anak-anak akan mendapat pendidikan yang baik. Terutama dengan adanya phone free school ini saya setuju karena anak-anak sudah kebanyakan main handphone. Jadi di sekolah saya lebih baik untuk anak-anak lebih bersosialisasi. Jadi mereka bisa menggunakan waktu untuk bersosialisasi dengan teman-temannya, dengan gurunya gitu, seperti itu. Anak saya kelas 7 dan kelas 3, yang pertama
di Bukit Sion, yang kedua juga di Bukit Sion SD. Jadi ya saya juga pertama-tama juga kebingungan bagaimana untuk menghilangkan gadget free ini ya. Cuman pertama-tama saya sih lebih ke atur jadwal aktivitas harian mereka. Jadi untuk weekdays saya biasanya untuk jadwal aktivitas harian itu saya batasi untuk jam 5 misalnya baru boleh untuk pegang gadget seperti itu. Jadi apa yang dilakukan sebelum jam 5 biasanya misalnya belajar untuk hari itu pelajaran apa saja atau belajar untuk besok pagi apa saja dan mengerjakan PR seperti itu. Jadi saya atur-atur aktivitas harian seperti itu. Kemudian saya juga ikutkan ke les-les tadi yang seperti Pak Lukman bilang ya. Kalau saya ikutkan ke les Kumon itu yang membuat anak-anak harus mengerjakan PR setiap hari. Jadi otomatis waktunya tidak hanya untuk gadget tapi untuk mengerjakan pelajaran matematika, berhitung seperti itu ya. Kemudian saya juga ada cara yang terakhir itu saya install untuk gadget itu Family Link ya. Itu jadi saya batasi untuk pemakaian per hari itu 2 jam seperti itu. Jadi setelah saya install Family Link ke gadget saya, kemudian ke gadget anak-anak, tadi setelah 2 jam mereka misalnya bermain otomatis mati sendiri ya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir saya juga mendekatkan anak-anak juga ke Tuhan. Jadi aktivitas harian ini saya tambahkan untuk membaca Bible bersama-sama yang tadi Pak Edi bilang. Untuk membaca Bible bersama-sama misalnya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru seperti itu ya. Jadi satu pasal per hari atau satu perikop untuk yang masih kelas 3 seperti itu, Miss Elis. Thank you Bu. Jadi saya summarize sedikit ya. Jadi tadi Pak Edi udah bicara, Pak Lukman dan Bu Levi. Satu kesamaan yang saya lihat adalah ketika kita ingin mengurangi atau menghindari gadget, itu nggak bisa semerta-merta menghindari gadgets. Tapi harus ada something else, itu yang tadi saya poin dapet ya. Harus ada sesuatu lain yang dilakukan anaknya. Nggak bisa hanya orang tua melarang, nggak boleh, kamu nggak boleh main iPad, nggak boleh. Tapi tadi ada les, ada kumon, ada main basket, ada balet. Dan juga ada board game, kita bermain bersama. Dan satu poin yang dari Pak Edi tadi, orang tua ya yang harus juga meluangkan waktunya untuk spend bersama anaknya. Kalau enggak ya nggak bisa. Tadi yang apa namanya, yang pertama itu suruh-suruh ya Pak Edi. Orang tua hanya yang suruh, nggak boleh ini hanya beri instruction, tapi nggak bisa. Harus ada contohnya, harus ada bersama spend time dengan anak-anak. Itu baru anak-anak bisa terlepas dan mengurangi gadgets. Mungkin pertanyaan saya akan melemparkan beberapa pertanyaan yang bisa dijawab bersama-sama. Mungkin mewakili orang tua atau mungkin juga anak. Bagi anak yang misalnya sekarang sudah SMA nih, mereka sudah addicted dengan gadgets. Itu misalnya kerjain PR juga pakai AI, nyontek. Yang penting karena waktunya maunya scroll social media. Ini udah terjadi nih. Kira-kira ada masukan nggak Bapak Ibu untuk bagaimana kita membantu anak yang sudah keburu untuk kecanduan gadgets? Edi? Saya belum bisa karena anak-anak saya 579 dan saya setuju dengan Bu Levi yang bilang bahwa tatanan waktu itu penting sekali. Jadi setiap hari itu anak-anak dari kecil itu harus bisa ngerti jam segini apa, jam segitu apa, jam segini apa. Bukan kita full control, tapi itu membangun mereka punya kepercayaan diri bisa jadi naik. Tapi yang saya tidak setuju itu adalah setelah selesai semua jam 7 sampai jam 9 itu dia main 2 jam. Hanya dengan family link 2 jam, itu saya nggak setuju. Saya lebih pro ke Screen Strong, ke Cal Newport yang beneran nggak boleh main ya nggak boleh main. No screen at all. Karena Anxious Generation, Jonathan Haidt bilang 4 norm yang kita harus lakukan. Jonathan Haidt 2 tahun ini ke seluruh dunia, masuk ke legislatif UK dan Inggris dan sebagainya. Dia perang terus masuk ke sekolah dan sebagainya. 4 norm. Pertama, Bu Elis tahu bahwa tidak ada gadget sampai umur 14. Kedua, tidak ada smartphone, maksudnya gadget masih boleh untuk telepon, untuk SMS. Yang kedua, untuk WhatsApp. Yang kedua,
Sampai umur 16 tidak boleh ada sosmed sama sekali. Australia naikin sampai umur 18. Yang ketiga, itu 2 bagian orang tua loh. Yang ketiga, bahwa no no screen phone free school ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, play together. Play together itu bukan screen, play together bersama keluarga. So, saya lebih pro ke kalau beneran mau, jangan mikirin cara baiknya memakai narkoba. Mikirin kenapa kita pakai dari awal. Tapi saya nggak bisa menjawab pertanyaan Miss Alice yang tadi kalau kita anaknya udah SMP SMA sambil kerjain, sambil multitask, YouTube sambil dengar semuanya 3 masuk itu gimana? Saya belum bisa. Cuman saya termasuk pro yang tidak kasih at all ke anak-anak. Yang tadi saya bilang anak saya 1 hari 1 jam sebenarnya bukan 1 jam, paling cuma 20 menit. Misalnya mau piano, oke 20 menit. Habis itu semua saya kontrol kayak militer, benar-benar kayak militer. Kalau hari ini dia nggak baik atau apapun, nggak ada screen at all. Oke, berarti kalau Pak Edi bilang no screen at all ya Bapak Ibu. Jadi bukan sedikit, karena ada juga pertanyaan bagaimana kita balance antara dia bermain, kerjain PR, dan bermain gadgets. Bagaimana kita balance-nya agar dia tahu waktunya. Miss Alice, saya potong bentar ya. Kalau di Screen Strong, tidak semua anak harus seperti ini. Bu Levi, kalau anaknya semuanya karakternya baik, semuanya beres-beres, itu nggak apa-apa. Nanti kalian masuk ke Screen Strong, jika anak kalian punya gejala-gejala tertentu, nah itu harus detox 30 hari. Ikutin langkah-langkahnya. Nggak bisa, ya udah setengah jam deh, nanti Sabtu Minggu 2 jam deh, nggak bisa. Kalau gejala anak kita udah kena ISS, baca bukunya Victoria Dunkley, How to Reset Our Brains, Our Children's Mind, lakukan. Itu lebih radikal lagi kalau Victoria Dunkel. Beneran 30 hari no screen at all. Jadi kalau sudah addiction, sama seperti addiction apapun harus rehab. Harus detox, not at all. Tapi kalau untuk social media, agree, nggak boleh sampai 16 tahun. Kalau gadgets masih boleh, tapi tergantung ya bermain dengan gadgetsnya. Berarti kalau menurut saya Pak Edi, tergantung anak ya. Ada anak yang lebih, mungkin kalau dari saya baca Big 5 Personality Traits, ada anak yang kalau lebih anxious, gampang stres, gampang terpengaruh. Mungkin yang itu yang lebih harus diperhatikan untuk terutama social media, nggak terlalu terpengaruh karena itu akan terpressure mereka. Tapi kalau anaknya yang memang cuek, yang lebih carefree, yang lebih emang suka olahraga, ada apa ya. Jadi ternyata setiap anak emang nggak bisa kita samakan ya. Jadi ada anak, jadi ini nggak berarti semua setelah ini Bapak Ibu nggak ada anak yang boleh pegang gadget. Ya nggak juga. Kita harus tahu masing-masing anak, dan anak 1 dan anak 2 pun nggak tentu sama. Ya. Pak Lukman mungkin ada yang mau ditambahkan, bagaimana Pak? Kalau dari saya memang anaknya kan masih kelas 8 sama kelas 7. Tapi memang saya lihat bahwa salah satu yang mempengaruhi itu adalah komunitas. Jadi pertama memang komunitas keluarga, kemudian komunitas lingkungan atau gereja misalnya. Jadi kalau menanggapi tadi yang Ibu Elis tanyakan, pertama saya lihat bahwa setiap anak itu kenapa dia main gadget? Salah satunya karena bosan. Dan mereka bingung mau ngapain, sehingga mereka lari ke gadget. Jadi masukan saya adalah temukan bakat anak itu selain daripada gadget gitu Bapak Ibu. Jadi apa yang anak kita sukai, seperti tadi Pak Edi sudah tulis gitu, ada jalan, kemudian ada basket, ada soccer, ada catur, apapun itu yang aktivitas fisik. Sehingga itu mendorong mereka untuk meningkatkan minat mereka. Saya sendiri bukan dulu saya tuh kutu buku gitu ya waktu sekolah. Jadi sebenarnya kalau dibilang main olahraga itu rasanya nggak mungkin. Tapi kenapa kok anak saya pertama suka basket, yang kedua suka balet, itu sebenarnya buat saya pribadi ya mungkin salah satunya turunan istri saya gitu ya. Tapi saya mau nggak mau ngikutin anak saya yang basket itu karena dia suka. Saya nonton IBL, saya ngobrol sama dia mengenai basket, saya ngobrol mengenai pemain ini di mobil, ini gimana gitu. Awal-awal saya nggak tahu, tapi akhirnya dengan itu, dan dia terjun sendiri, dia suka, dan itu menyebabkan dia meninggalkan. Tapi memang jujur saya sendiri habis waktu Bapak Ibu. Habis waktunya apa?
Kalau Sabtu Minggu itu udah kegiatannya ngantar anak Wow. basket ke sini, ke sana, latihan di sana, tanding di sana, tanding di sini, dan kadang itu jauh-jauh gitu. Jadi yang pertama adalah komunitas gitu ya, jadi kita yang memengaruhi. Yang kedua, saya selalu ingat bahwa ada satu prinsip, pengaruhi orang yang memengaruhi teman anak kita yang memengaruhi mereka. Jadi pengaruhi orang yang bisa memengaruhi anak kita. Itu saya selalu terapkan dari muda, saya ngomong sama istri, kalau temannya anak kita sebisa mungkin, sedapat mungkin pengaruhi temannya anak kita. Makanya salah satunya, saya juga ngobrol sama Sir Wendy, sebisa mungkin kalau anak itu bisa main di rumah kita ajak. Kenapa? Karena kita sediakan permainan, kita sediakan tadi mungkin board game, kita sediakan meja pingpong atau apa yang membuat mereka bisa datang ke rumah kita dan main bersama sehingga kita bisa pantau. Dan kita tahu siapa yang mempengaruhi anak kita. Dan saya berusaha dan istri saya juga berusaha untuk kenal gitu ya, anak ini orang tuanya bagaimana, dan kami berusaha untuk menanamkan juga nilai-nilai kebaikan kepada mereka. Itu sih Bu yang dari saya. Thank you. Kalau buat saya, ya saya boleh memilih. Sebenarnya dari kecil saya juga kepingin ya Pak Edi untuk detox anak saya dari gadget, dari smartphone. Cuman karena ini sudah terlanjur juga, ya layoutnya seperti Ada apa. interupsi dari suami nggak? Bu Levi mau, tapi suami nggak mau. Ada nggak? Ya ada. Seperti pengacara. Jadi ya, tapi ya balik-balik lagi seperti zaman kita dulu semua nggak ada gadget, juga baik-baik saja. Yes. Juga sosialisasinya, karakter juga oke ya. Kita sebagai bapak ibu, terus juga untuk Joy of Missing Out ini, ya saya juga bersyukur untuk acara ini karena dari Joy of Missing Out ini saya juga belajar kalau saya kan baca Bible, jadi dari Roma 12 itu mengatakan janganlah kamu serupa dengan dunia ini, karena dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi siapa yang bisa membedakan kehendak Tuhan yang baik, berkenan pada Tuhan yang sempurna, itulah yang akan memiliki hidup yang kekal. Dan juga di 1 Yohanes itu juga dikatakan juga ya, Bapak Ibu, kalau dunia ini juga sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan akan hidup untuk selama-lamanya. Amin. Thank you Bapak Ibu. Jadi emang kalau suami istri tidak sepakat emang agak susah. Jadi SMP, SMA nanti ada satu yang bad cop, ada satu yang good cop. Jadi jawaban Miss Ellie salah satunya itu adalah kedua orang tua itu harus sepakat dulu. Kedua, pasti istrinya seneng ya. Kamu aja yang antar, dua-duanya sepakat ya. Iya. But I mean istri saya juga sepakat. No, enggak ada game at all. Istri saya pun membacakan ke anak seperti Bu Levi membacakan Alkitab itu porsinya banyak banget. Istri saya bacain buat mereka. So itu mungkin pertama. Bapak dan ibu itu harus sepakat dulu bukan melawan, mementor anak remajanya yang lagi bikin bikin soal AI, dengar lagu, nonton ini semuanya masuk. Kedua, tadi udah dijawab. Komunitas. Jonathan Haidt bilang kita nggak bisa fight sendiri. Kita perlu keluarga lain. Bukan artinya saya strong, not at all. Saya juga perlu teman-teman di Bukit Sion. Saya perlu insight-insight dari kalian. Sudah terjawab ya Bapak Ibu. Jadi ya emang berarti harus ada kesamaan, kesepakatan dan juga ada harga yang harus dibayar oleh orang tua kalau ingin anaknya menjadi baik, menjadi cemerlang dan tidak kecanduan dengan gadget. Miss Alice ada satu lagi. Kalau ditanya Gen Z, kamu pengen gak sih hidup di zaman yang gak ada gadget? Banyak loh mereka jawab, yes saya mau. Dan tadi juga salah satu jawabannya adalah anak putri, anak putra remaja kita. Cari orang-orang yang memang seperti anak-anaknya Pak Lukman, mereka bikin komunitas, yaitu bawa anak-anak ini, yaitu emang kalau belajar, mereka nggak terlalu konsen dengan main gadget sosmed. Nah anak-anak ini kita semua harus temukan anak-anak seperti ini. Biarkan mereka bergerak seperti revolusi sehingga mereka jadi contoh bahwa mereka melakukan hal yang tidak dilakukan secara umum. Itu berguna, itu positif, itu baik. Kita beri mereka status.
kita beri mereka respect. Nah, anak-anak ini nanti akan mempengaruhi teman-temannya yang mau dipengaruhi. Jadi dengan poin Jomo tadi ya, joy of missing out, berarti missing out on yang dunia, yang apa yang terjadi di dunia itu justru malah ada skills lain yang kita dibangun, yang anak-anak itu dibangun. Ini sesuai dengan riset ya Bapak Ibu, ada sesuatu yang lumayan mengkhawatirkan untuk kami di dunia pendidikan. Dikatakan biasa generasi kan beda-beda ya, dari baby boomers lalu sebelumnya. Generasi itu setiap generasi yang baru itu sebetulnya lebih pintar dari yang Ya. generasi sebelumnya, which Agree. is good. Millennials lebih baik lebih pintar, Yes. IQ-nya lebih tinggi dari yang baby boomers. Hanya ditemukan sekarang nggak pernah dalam sejarah generasi Gen Z itu menurun. Dan ini dikarenakan apa? Banyak yang bilang karena gadgets, dan itu kalau saya lebih spesialisasi di early years itu benar ya. Kayak kita mau latihan musik, kita mau belajar, gamified untuk membuat game matematika, game belajar, gak ada riset yang dapat membuktikan bahwa itu lebih baik daripada yang paper based. Jadi sensori, anak itu harus sensori 0 sampai 5 tahun. Sedangkan kalau pakai iPad hanya pakai satu screen iPad, pakai jari mereka. Mereka nggak pegang apa-apa, itu efek ke otak mereka. Jadi benar didukung oleh riset bahwa generasi sekarang sangat mengkhawatirkan kalau kita naik terus, sekarang kita akan mulai turun. Akan tetapi ada pertanyaan Pak Edi. Sekarang memang sudah menjadi dunia teknologi, dunia AI, dan stock market itu yang paling tinggi sekarang itu kalau di bidang teknologi. Jadi yang pabrik-pabrik itu udah semua mulai turun, tapi yang invest di AI, invest di ChatGPT semua itu naik tinggi pesat. Kalau anak kita, jadi ini adalah FOMO, fear of missing out yang mungkin dirasakan anak-anak dan juga orang tua. Tadi skills yang lain semua bagus nih, Jomo point yang tadi kita sudah terima, anaknya bisa social skills, emosionalnya bagus, akademiknya bagus. Tapi bagaimana mereka bisa nanti catch up mungkin dengan yang positifnya digital tadi. Karena kan gak semuanya negatif. Ya. Contohnya Canva, bikin presentation dulu pakai PPT bosenin. Sekarang dengan Canva itu sangat interaktif, sangat bagus. Ada banyak AI, ada banyak digital technology yang membantu, yang untuk mereka juga perlu belajar teknologi. Kalau kita sama sekali enggak di sekolah, enggak ada tech ed, bagaimana mereka dapat bersaing di dunia nanti yang sudah dunia digital. Itu FOMO yang mungkin saya mewakilkan beberapa pertanyaan orang tua dan juga anak-anak. Mereka bisa social skills sih di rumah ini itu, tapi ibaratnya mereka dari kecil sampai SMA misalnya di Bukit Sion sangat bagus gitu. Tapi ketika kuliah mereka nggak tahu cara pakai ini, nggak tahu cara pakai itu, nggak bisa ini, nggak bisa itu bagaimana? Batasannya di mana FOMO-nya ini? Ada 3 skill yang harus anak-anak pelajarin. Edit. Karena itu akan dipakai. Edit. Jadi seperti yang Canva tadi ya. Tapi kalau untuk AI nanya, belum apa-apa nanya AI, belum apa-apa nanya AI. Research dari MIT sudah keluar. Bukan hanya untuk anak-anak ya, untuk kita yang pakai AI. Itu buat saya sangat senang Miss Alice. Saya bikin proposal. Itu saya nggak bisa bikin loh selama hidup saya. Tapi dengan AI nggak sampai 5 menit selesai. Alhasil saya bisa masuk ke Bukit Sion, schoolnya bisa masuk ke sekolah SPH hanya dengan proposal. Hanya 1 kalimat. Coba dong tolong Sumari bikin proposal ini. Hanya 1 prompt jadi semua. But if you FOMO, kalau teman-teman semuanya lebih pintar mengerjakan proyek because of AI, dan kita juga pakai AI, kita kalah di sana. Kita harus diajar, kita harus. Kenapa saya pakai proposal itu untuk masuk ke sekolah? Bukan artinya saya cheating, karena saya udah 15 tahun menghabiskan 10.000 jam untuk belajar dunia board game. Itu legit, itu legal. Tapi kalau anak-anak FOMO karena rankingnya kalah, nilainya kurang dibandingkan sama teman-teman, sebenarnya dia kalah. Karena MIT sudah keluar, otak seluruh manusia, bukan hanya anak-anak, yang memakai AI 60% rotting, berkurang, sinapsisnya nggak jalan. Untuk kita demensia naik lebih tinggi. Kalau saya sih mungkin untuk pelajaran-pelajaran sekolah, saya lebih setuju seperti dulu kita sekolah ya. Jadi dengan paper, dengan pengajaran seperti dulu. Cuman kalau untuk pelajaran teknologi mungkin ada pelajaran khusus yang
mata pelajaran khusus seperti computing, seperti itu aja. Sehingga anak-anak tidak ketinggalan untuk teknologinya. Gitu. Oh, saya tambah bentar ya. Jadi anak-anak boleh pakai AI jika dia udah research, do his own part atau her own part. Misalnya ada proyek, dia udah harus lakukan. Pakai AI sebagai companion atau suruh dia flashback kembali. Ini saya udah kerja ini, ada input nggak buat saya? Because 80% hard liftingnya itu sudah dilakukan oleh anak-anak kita. Itu boleh pakai AI. Tapi menurut saya concernnya, whatever you use AI, please concern kasih tahu papi mami. I think so. Kalau enggak nanti dia beneran tinggalin kita loh. Enggak nanya lagi sama kita apapun. Kalau dari pandangan saya ya pertama memang dari saya sama istri dulu, saya selalu ngomong prinsipnya gini, kalau misalnya memang kita menggunakan AI atau misalnya contoh ChatGPT, saya bilang bukan kita jadi males sehingga kita minta dia mikir semua. Tapi butuh sisi manusia yang mengerjakan kayak bikin prompt dan yang lain gitu. Sehingga dia membantu kita. Karena seperti waktu pertama kali internet masuk kan ada dua sisi. Apakah dia akan jadi positif atau negatif gitu ya. Dan saya selalu menekankan kepada istri positifnya, yaitu membantu pekerjaan kita, membantu kita mempermudah. Dan saya mengajar mereka bahwa ya sedikit-sedikit ya, dan mulai itu kalian harus berpikir, jangan AI yang semuanya kita pikir bahwa semua mudah, enggak. Justru dengan AI kalian harus bisa lebih berkembang, kalian bisa mengembangkan sesuatu. Jadi buat saya pribadi adalah menjadi teladan dari orang tua gitu ya teman-teman. Jadi saya sudah beberapa tahun ini, saya sama istri sepakat, tiap pagi itu saya yang mengantarkan sekolah. Kecuali kalau memang saya keluar kota karena pekerjaan atau bagaimana. Nah salah satu yang saya sampaikan adalah, saya menyampaikan value-value kepada mereka. Contoh, misalnya saya pernah share ke Sir Wendy juga, saya minta kamu enggak serta-merta mereka langsung menerima. Kadang-kadang mereka nolak atau mereka enggak setuju. Tapi saya bilang kepada Anthony, kamu harus jadi sat and light, garam dan terang dunia. Kamu harus jadi dampak buat teman-teman kamu. Kamu enggak boleh nyusahin guru. Kalau bisa kamu membantu gurunya, support gitu. Jadi tiap hari saya teringat point values apa yang saya bagikan. Dan itu saya berusaha ceritakan, oh ya dulu Dedi tuh gini. Kalau ngadepin hal begini, dulu pernah Dedi waktu kecil begini-begini. Saya ceritakan mereka value saya, struggle saya, dan itu yang saya perkuat. Jadi value-value apa yang kita mau tanamkan pada anak saya, pada anak kita, saya share kepada mereka dari pagi atau pada saat-saat tertentu di mobil atau dimanapun. Dan itu saya lihat salah satu yang membuat mereka jadi lebih obey dan yang lain. Itu sih. Berarti dari pertanyaan tadi itu sesuai yang Bu Levi ya, knowledge precedes skill. Sebelum mereka bisa menggunakan digital technology, mereka harus sudah mapan dan mantap dalam pengetahuannya mereka dan juga skill-skills yang dibimbing oleh orang tua tersebut sebelum mereka bisa belajar digital technology. Jadi seharusnya mereka nggak akan ketinggalan ke depannya dengan basic yang sudah benar itu. Mungkin Bapak Ibu setelah kita ngobrol-ngobrol, sekarang baru mulai, oh ya mulai nyambung-nyambung, mungkin udah mulai ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Saya mungkin mempersilakan kalau Bapak Ibu ada mau bertanya atau menambahkan juga boleh, mungkin bisa angkat tangannya, kita akan berikan mic dan bisa ditanyakan. Ya. Oke, saya punya pertanyaan buat Miss Elis atau Pak Edi ya mungkin tentang sosial media. Sebenarnya saya juga setuju kalau misalnya sebisa mungkin anak-anak kita nggak terpapar ke sosial media. Anak saya tuh sekarang grade 8. Nah cuman sebagai parent saya juga ngerasa even kita sebagai orang dewasa pun addicted ya Instagram gitu, sosial media. Nah hanya pertanyaan saya tuh gimana, karena ini kan anak kita ini kan sekolah, punya teman gitu. Dan most of the teman-temannya tuh pada main sosial media gitu. Nah jadi kalau misalnya
anaknya nggak punya sosial media tuh terkesan kayak dia kayak di luar komunitas gitu. Dia nggak tahu what is happening. Kalau dia pergi sama temennya foto atau nge-tag di Instagram. Nah, mungkin dari sekolah atau dari Pak Edi atau Bu Elis, bagaimana ya caranya tuh kita, maksud saya gimana ngadepin challenge ini gitu loh. Kalau kita tetap nih biar anak kita nggak punya sosial media, tapi gimana kita ke anaknya dan biar anaknya tuh tetap bisa fit in gitu di community tanpa sosial media. Terima kasih. Thank you Bu, pertanyaannya menurut saya itu pertanyaan yang sangat baik untuk bahkan Pak Lukman dan Bu Levi yang anaknya sudah di level tersebut dan mau tahu juga mungkin apakah anak Bapak Ibu punya social media. Tadi kan Pak Lukman juga bilang tentang komunitas membuat komunitas baru yang komunitas yang tidak menggunakan sosmed for example. Will that work? Atau anaknya mungkin akan tetap merasa left out dan juga atau Pak Edi bagaimana Pak? Nanti Ibu masuk ke Screen Strong. Anaknya pakai sosial medianya 1, 2. So good. Tadi bilang katanya, oh dia minta, tapi Teman-temannya ini menarik nih, belum punya. Belum punya. Anaknya grade 8 tapi belum punya. Saya ada nanya di IICS ya, siapa yang udah punya sosmed? Anak-anaknya SD 6 semuanya. Nggak dikasih sama papa mama, saya kasih nilai 10 bintang. Jadi emang ada orang tua di setiap sekolah yang sudah sepakat di dalam diri dan di dalam keluarga, nggak akan kasih. But kita terlihat lemah, toh. Nanti anak-anak bilang apa? Mereka kayak dikucilkan atau aneh sendiri dan sebagainya. Akhirnya saya pun nanya satu-satu lagi. Kamu juga nggak dikasih? Nggak dikasih. Sampai umur berapa? Papa udah bilang sampai umur 17 nggak dikasih. Saya kasih 1000 bintang. Ini papamu luar biasa. Bikin komitmen Bu, apalagi belum mulai. Cari 5 teman selevel dia, orang tua, teman dia yang maksudnya gini, putri ibu, ada teman-teman selevel atau di atas level, di bawah level, cari. Habis itu, hubungin orang tua mereka, bikin proposal atau bikin, bukan ultimatum, apa ya, referendum atau apalah ya, berlima orang tua atau 5 pasang, tanda tangan semua, anak-anaknya semua tanda tangan di sana. 3 minggu, mulai small step aja. 3 minggu nggak akan sosmed. Atau kalau berani 3 bulan nggak akan ada sosmed. You will see mereka punya life jauh lebih flourish. Ibu masuk ke streamstrong.com. Foundernya punya 4 anak. 1 anak putra tidak lulus kuliah karena game. Sama seperti saya. Makanya saya punya holy passion, kemarahan, anger because of video game. Saya nggak lulus kuliah. Nah, dia nggak lulus kuliah. Dia nanya, ini gimana salah saya atau apa. Akhirnya 2015, dia dan keluarganya bikin screenstrong.org. Dia praktekkan ke anak kedua, ketiga, keempatnya. Nggak ada gadget, nggak ada sosmed, nggak ada screen. Mereka survive dan thriving lewatin SMP, SMA, dan kuliah mereka. Dan di sana ada beberapa ambasador yang masuk ke video. Putri-putri, cantik, pinter. Cari video itu, sebarkan ke teman-teman. Mereka very striving, very beautiful. Lewatin SMA, SMP, masuk ke kuliah tanpa sosmed. Cari komunitas, bikin tanda tangan bersama. Kalau nanti gagal gimana? Enggak apa-apa, tapi harus dimulai. Pak Lukman, anak Bapak, Bu Levi, apakah punya sosmed juga? Kalau saya memang anak saya masih punya sosmed gitu ya. Cuman manage by parent. Jadi akunnya anak saya, istri saya pegang. Jadi maksudnya kalau misalnya ada satu yang message atau mereka apa, itu semua terkoneksi. Kemudian kalau misalnya ya namanya anak pintar ya, kadang-kadang mereka bisa bikin sosmed satu lagi. Nah, saya waktu itu istri saya menemukan gitu dan akhirnya kami harus follow. Pokoknya kami jaga. Nah, memang kalau untuk itu di Instagram. Kalau TikTok kami nggak boleh. Gitu. Kalau TikTok kami nggak boleh sampai usia memang batasnya. Tapi kalau di Instagram kami batasi semua akun kalau ada pun message atau apa segala macam kami tahu. Itu sih kalau dari saya. Kalau anak saya yang kelas 7, Abigail itu punya Instagram. Tapi dia tidak aktif di Instagramnya ya. Jadi dia hanya lihat tapi dia tidak posting.
Terus kalau TikTok, iya dia suka melihat TikTok seperti itu. Ya saya juga batasin makanya untuk pemakaian sosial media ini ya. Kalau anak saya yang kelas 3 belum punya sama sekali sosial media apapun. Jadi hanya WhatsApp dan telepon aja yang ada. Mungkin berarti jawabannya Bu, kalau bagaimana belum ya. Mungkin seperti yang Pak Edi bilang, itu paling penting harus ada komunitas juga sih. Mungkin gak harus yang sama sekali, oh ya nggak boleh nih. Mungkin ada yang pemakaiannya juga dibatasin seperti Pak Lukman dan Bu Levi. Nah emang perlu ada grup, jadi ini adalah problem bersama ya. Untuk problem bersama perlu ada solusi bersama. Dan kalau dari kami di sekolah mungkin mendengar masukan begini, mungkin kita tahu ada beberapa orang lagi juga yang orang tua memiliki visi sama, mungkin kami juga bisa bantu create-kan komunitas seperti yang Pak Edi tadi bilang, agar anaknya itu kan biasa kan FOMO-nya bilang tapi semuanya ada, semuanya ini. Nah jadi ibu bisa nanti bilang ke anaknya, enggak saya tahu kok orang tua ABC, enggak. So So good. emang ada groupings-nya ya, biasa ada Yes. grup ini, grup itu. Nah ini ya memang nanti anak-anak ibu akan ya grup baru, grup yang memang tidak diberikan sosial media. Nah penting juga tapi nggak hanya bilang enggak ya Bu. Mungkin harus dijelaskan juga why-nya. Maybe it's not a no, it's a not yet. And why. Kita share juga goal kita, visi misi kita ke depan. Dan kita buktikan mungkin 6 tahun lagi atau 5 tahun lagi ketika anaknya akhirnya mendapatkan beasiswa. Seperti itu. Jadi harus ada komunikasi terus menerus dan juga understand their feeling. Jadi mereka anak-anak kalau dari saya mungkin anak-anaknya allowed to feel missed out, allowed to feel sad, allowed to feel kita tapi mendengarkan dan terus kita kasih input-input karena itu tidak bisa dihilangkan, nggak bisa kita bilang kamu nggak usah miss out gitu, nggak usah merasa sendiri, nggak bisa. Anaknya pasti akan merasa mungkin beda, tapi it's okay. Nah, tujuan orang tua adalah komunikasi terus dan membimbing anaknya. Saya boleh tambahkan? Iya. Iya, saya setuju banget yang Bu Elis bilang gitu ya. Ini kejadian gitu kan. Memang anak saya juga baru naik kelas 7, kelas 8 lagi masa remaja mencari jati diri gitu ya. Dia bilang, Dedi tapi teman saya ngajak ke mall tiap minggu. Kemudian dia bilang, kalau saya nggak ikut nanti saya nggak punya teman. Kelompok sini pergi, kelompok sana pergi misalnya atau apa. Jadi memang ada beberapa aktivitas yang kami bilang ada yang baik kami ikuti, tapi ada yang kurang kita. Ya ini memang doa, saya sama istri doa, kemudian kita ngomongin anaknya juga. Akhirnya dia bilang, baru belakangan itu dia bilang, iya Dedi aku sekarang pilih anak-anak yang memang baik, yang sungguh-sungguh. Jadi akhirnya kita punya grup beberapa orang, komunitas yang memang kurang lebih mirip gitu. Jadi itu yang saya rasakan ketika kita punya komunitas gitu ya. Kalau enggak memang mereka kasihan sih sendirian jadinya gitu. Thank you. Pentingnya komunitas ya, nanti kita akan dari sekolah akan membantu melakukan yang kami bisa juga. Miss Alice sendiri saya dengar bahwa Bukit Sion tidak boleh ada phone untuk anak SMP sampai SMP 2. Tidak ada mereka murid-murid SMP 1 2 tidak boleh ada bawa phone ke Bukit Sion. Ya mereka nggak boleh bawa HP ke sekolah. Serius? Wow, itu gimana Miss Alice berani sampai seperti itu? Untuk Bukit Sionnya ceritanya gimana sampai orang parents setuju? That's amazing. Nggak semua setuju Pak Edi. Tell me Nggak more. semua setuju, tapi Supaya kita bisa kasih tahu ke sekolah-sekolah lain supaya bisa ikut dan sebagainya. tentu nggak semua setuju ya Pak Edi. Tapi kita kalau dari sekolah Bukit Sion setelah berembuk bersama dengan kepala sekolah dan tim, kami melihat positifnya apa, benefitnya apa, dan kami tahu apa yang benar harus dilakukan. Dan ketika itu sesuatu yang benar yang harus kami lakukan, maka kami lakukan itu dengan apapun mungkin penolakan yang ada. Di SD masih sangat didukung, SMP lumayan didukung, SMA enggak begitu juga sih Pak Edi. Jadi sampai SMP 8, SMP semua sampai year 9 nggak boleh bawa Awesome. phone. Kalau SMA pun kita phone free school kita adalah mereka harus titip ke wali kelas, wow. pulang. Jadi at least anak-anak itu, jadi adalah balance-nya. Karena kan kadang anak-anak juga butuh phone-nya untuk pesen Gojek atau apa untuk pulang transportasi. Jadi adalah caranya kita titip ke wali kelas, pulang mereka boleh ambil. Tapi jadi dari jam
7.30 sampai pulang sekolah, anak-anak harus berinteraksi satu sama lain. So good. Mereka nggak pegang HP masing-masing. Jadi ini Miss Alice dan teman-teman di sini sudah hidupkan norm ketiga dari Jonathan Haidt dari Anxious Generation, yaitu phone free school. That's amazing. Saya mau dengar tepuk tangan. Amazing Bukit Sion. Very good. Nah, jadi tugas berat, bukan berat sih sebenarnya. Tergantung sih dari persepsi mana ya. Terdengar dari Pak Lukman cerita ringan-ringan aja semua ya. Awesome insight-insightnya. Jadi 1 dan 2 itu tugas kita, yaitu supaya anak tidak ada gadget, tidak ada sosmed di rumah. Yang keempat, Jonathan Haidt bilang play outside. Saya setuju. Jika anak-anak kita diajak teman-teman untuk ke mall dari umur SMP 1, 2, 3, jangan ditutup. Let them go. Physical lebih penting ya, yang langsung daripada yang online. Bapak Ibu mungkin ada pernah nonton film Adolescence di Netflix? Itu anak yang bisa, jangan deh nanti saya spoiler. Tapi intinya adalah nggak berarti yang di dalam kamar itu aman-aman saja. Nggak berarti kita keluar ke mall bahaya bisa diculik. Itu benar, itu benar. Kita harus ada jaganya juga, nggak berarti sekarang semua dilepas sendiri gitu. Nggak bisa, emang ada kejahatan kriminal juga, tapi maksudnya zaman sekarang kejahatan online itu juga banyak dan tidak menutup kemungkinan anaknya kelihatannya baik-baik di kamar, tapi itu sudah sangat terpuruk. Ya, dan mungkin menjawab tadi Pak Edi ya, jadi untuk Bapak Ibu saya ingin men-encourage, mungkin kita merasa sendiri atau sepertinya berbeda dengan dunia, berbeda dengan yang lain, tidak apa-apa. Itu sama aja kayak peraturan gadget ini sama dengan kayak misalnya tidak boleh merokok, tidak boleh minum alkohol sampai usia tertentu. Tetap ada yang nyolong-nyolong, tetap ada yang melakukan, tapi itu tidak stop untuk law itu tetap ada dan tetap dijalankan oleh negara. Itu mungkin alasannya Pak Edi. Jadi nggak harus menunggu semua setuju, tapi ya kalau kita tahu itu yang baik, itu yang kita lakukan. So good. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Tes, tadi kan ada info mengenai radikal ya. Seberapa radikal diperlukan untuk melakukan hal tersebut? Karena kita lihat sikon terhadap psikologi anak juga. Terima kasih. Lihat psikologi anaknya. Takutnya kalau terlalu radikal anaknya jadi Kalau mungkin kan ini orang tua yang sudah terapin, masa ntar puji diri sendiri, jadi saya aja lah yang menjawab ya. Kalau menurut saya itu, tadi pertanyaannya benar, harus ada pertama wisdom. Ini yang saya dapatkan dari barusan sharing Pak Lukman, Bu Levi dan juga Pak Edi adalah harus ada wisdom memang setiap keluarga, nggak ada one size fits all. Jadi di sini bukan berarti semua harus terapin sama, habis ini mungkin Bapak Ibu ada yang pulang ribut sama anaknya, enggak, bukan itu tujuannya. Tapi yang lebih terpenting adalah mungkin komunikasi, mengerti anaknya, tahu anaknya dan membimbing, ada untuk anaknya. Jadi harus ada bimbingan ya, jadi nggak dilepas dan kita yang Bapak Ibu yang tahu anak masing-masing tipenya seperti apa. Mana yang harus enggak, mana yang bisa dia balance sendiri, mungkin dia udah ada tanggung jawab sendiri. Tapi yang terpenting adalah orang tua hadir dalam hidup anaknya dan tahu apa yang going on dalam hidup anaknya. Itu yang terpenting, jangan sampai lebih banyak masukan dari sosmed, dari luar dibandingkan orang tua. Jadi anak-anak sampai SMA masih butuh orang tua. Jadi it's okay, bukan sama sekali nggak boleh. Anak Pak Lukman ada ya, anak Bu Levi juga ada sosmed tapi nggak dipakai. Jadi nggak berarti semuanya sama. Tergantung, yang penting wisdom dari orang tua masing-masing. Jangan melepas tanggung jawab parenting itu kepada sosmed. Itu sih menurut saya. Tes umur 15 tahun dan sebenarnya kita sudah mungkin 3-4 tahun kali ya sudah membiasa. Jadi gini, dulu waktu dia masih SD, dia yang selalu minta untuk tiap hari itu ada family time, 1 jam bermain. Jadi walaupun kami berdua sama-sama kerja, tapi pulang itu entah main bola, main apa gitu kan. Terus
Ya setelah itu dia masuk puber, ya sudah lebih banyak melakukan aktivitas sendiri. Jadi kami berdua yang berusaha untuk tapping into his activity gitu. Tapi yang satu hal yang kayak misalnya 1 jam bermain itu kadang-kadang nggak bisa 1 jam bermain, tapi memang kita biasakan baca Alkitab bersama gitu. Jadi 1 pasal mungkin kayak gitu. Terus gimana untuk engage sama dia pun juga kayak dia hobinya apa gitu, misalnya main bulu tangkis, ya udah kita berdua ikut main bulu tangkis sama dia, walaupun dia sebenarnya lebih suka untuk main dengan teman-temannya dia gitu, tapi we really make a time sama dia untuk main bulu tangkis sama dia gitu kan. Cuman tetap gamingnya itu masih ada gitu kan, jadi kayak kami pun juga jadi kayak kadang-kadang kalau misalnya dia main game gitu udah lama gitu, kita bilang kamu kasih gamenya ke udah stop main gamenya, kamu jadi sampai sekarang yang activity yang tidak pernah berubah dari dia itu dia cuma main Lego. Jadi kalau kita suruh stop main pegang handphone ya dia mainnya Lego gitu. Tapi masih tetap ada main gamenya juga gitu kan. Terus kayak maksudnya buat kita pun juga ya dia selama ini juga akademisnya juga masih bagus, terus ya semuanya oke gitu kan. Jadi kayak menemukan reason untuk, karena anaknya logik banget gitu, nggak bisa kita bilang no gitu. Dari dia SD pun juga kita bilang sesuatu tuh dia nggak bisa langsung terima, kita harus kasih reason gitu. Nah itu yang kayak ya agak kesulitan gitu untuk memberikan gimana caranya ya, apalagi kalau suruh detox 30 hari gitu kan, kadang-kadang kalau dia lewatin itu maksudnya mainnya lewat, kita kasih tegurannya tuh cukup keras juga ke dia gitu, tapi kayak ya paling misalnya 3 hari gitu, 3 hari tanpa handphone sama sekali, tapi mau jalanin 30 hari itu how to-nya itu yang saya mau tanyakan. Anaknya Terima putra kasih. ya? Iya. Nah itu dari pernyataannya sendiri saja bahwa boleh nggak setiap 1 jam bermain bersama. Itu kan seperti yang saya bilang bahwa kebutuhan utama anak-anak kita itu bukan bermain. Kebutuhan utama itu adalah so good. Connecting dengan papa mamanya. Kebutuhan terbesar mereka itu adalah your attention. So konsultasi aja sama saya Bu, Pak. Board game apa yang bagus untuk kalian dan cocok. Jadi yes. Oh iya, jadi sampai sekarang tuh board game yang kita main tuh monopoli. Cuman kalau main monopoli itu bisa sampai 4-5 jam gitu loh. Karena kan ya kalau nggak ada yang bankrupt kan masih main terus. Kayak gitu. Dan dia ya maksudnya dia selalu menang lah pokoknya intinya di situ. Tapi ya kita pikir ya selain monopoli apalagi tadi, makanya saya ada sempat foto yang Bapak tunjukin di screen ya, itu saya pengen tahu juga sih. Jadi mungkin ada komunitasnya juga gitu. Jadi ya bisa lebih membantu untuk mengurangi ya screen-nya itu untuk main game. Ya itu, terima kasih. So good. Boleh nanti bisa bertanya-tanya. Miss Alice suruh saya jangan jualan. No. Saya sudah masuk ke tahap konsultan. Saya nggak suka jualan lagi. Dulu 10-15 tahun jualan. Tapi if you want to buy, yes go ahead. Nggak harus sama saya di Topet banyak. Jadi setiap tahun ada 1000 board game baru di dunia. Monopoly ranking 27.000 di dunia. It means what? Ada 26.999 board game jauh lebih bagus dari Monopoly. Jadi mau yang main setengah jam, mau main sejam, mau main dengan kakek, nenek, dan cucu cicit, semuanya ada di sana. Temanya mau pilih apa dan sebagainya. Saya udah sampai ke tahap konsultan. You can talk with me, saya bisa kasih rekomendasi 2-3 game. Nanti you do your research, you buy by yourself, play by yourself. Saya konsult langsung dengan Pak Edi ya, ntar setelah ini ya Pak Edi. Pak Edi tahu nggak di Alam Sutra ada satu cafe board game? Board game cafe. Pak Lukman tahu? Enggak, di Neo Soho ada. Oh. Oke, Neo Soho, Mama Says, Alam Iya, Sutra Mama ada Says. 3, atas meja, papan hobis, dan bunker. Udah apa? Good Game Cafe. Ada juga. Ada Jadi 4. berarti ada banyak, ada 4 berarti Bu. Ya. Jadi mungkin bisa lihat-lihat juga ke tempat-tempatnya ya. Jadi ada cafe yang juga mulai board game which is good ya Pak Edi ya. Sorry, saya ngomong jujur ya, 80% dari board game itu so bad.
setan, horor. Saya udah janji sama Tuhan nggak akan main TCG, LCG, horor, setan, zombie, semuanya udah nggak. Jadi kalau kalian masuk ke board game cafe, if you don't know, mereka itu pun hidup dari TCG, LCG, fantasi semuanya. Kalian nggak akan pernah tahu, bukan nggak akan pernah tahu, unless you do your own research. Bagusnya yang mana? You go there, lihat koleksi mereka. Sebelum pulang, foto-foto, do your research. Next time masuk, minta instrukturnya main yang ini, yang kalian sudah research. Jika tidak, otherwise nanti instrukturnya hanya kasih kalian board game yang dia udah paham bertahun-tahun. Alhasil nanti kalian akan main seperti Monopoly lagi. Loh kok nggak enak ya board game yang after that you leave board game again. Pak Edi, berarti boleh kita minta list board gamenya dan slides PPT-nya Pak Edi slide. Boleh the best 10 board games dan sebagainya. Saya Oke, menambahkan boleh. Ya, jadi anak ibu ini kebetulan mirip kayak anak saya yang cowok gitu ya. Kelas 8. Dia kalau saya sering menyebut sama istri family man banget gitu. Jadi artinya minta waktu sama keluarga, ayo temenin ke saya apa segala macam. Jadi memang kebetulan saya hampir setahun ini saya ada mendirikan di WA Group itu komunitas parenting. Karena saya punya prinsip bahwa kita tidak bisa menjadi parent sendirian. Lalu bersama-sama saya share tiap minggu mengenai insight-insight parenting. Salah satunya adalah mengenai 5 bahasa kasih anak. Jadi supaya anak itu juga touch-nya kita koneksinya bagus, kita mesti mengerti bahasa kasih anak. Dan bahasa kasih anak yang anak pertama itu salah satunya adalah dia waktu quality time. Saya sudah bilang sama istri, dia nih quality time banget. Jadi memang kita mesti siapin waktu berkualitas buat dia. Tapi anak yang kedua, dia bukan quality time. Dia lebih cenderung cuek gitu anak perempuan. Jadi saya menyesuaikan apa yang bisa mengisi tangki emosi dia sehingga saya sama istri bisa terkoneksi sama anak saya. Kurang lebih gitu Bu, tambahan saya. Saya juga jadi ada PR Pak Lukman, saya jadi terpikir nanti mungkin kita harus ada buat komunitas orang tua kali ya untuk yang saling support ya. Pak Lukman mungkin bisa mengepalai nanti ya Pak. Moderator. Harus. Saya senang belajar Bu, jadi makanya kemarin juga saya baru ambil sertifikasi parenting coach. Jadi bukan buat saya jadi coach gimana, saya pingin parenting anak saya gitu. Jadi itu yang tujuan utamanya sebenarnya. Kemudian saya pikir daripada saya belajar sendirian, waktu mereka baby saya belajar on becoming baby. Itu bagaimana kita melatih anak kita dari mulai baby. Ya, saya nggak tahu ini salah atau benar, tapi saya masukin anak saya sekolah itu dari umur 6 bulan. Tapi bukan sekolah ya, maksudnya mereka bersosialisasi, mereka belajar sesuatu, dan saya ya kebetulan memang gitu suka ya. Thank you Bu. Thank you. Ya, Sorry Bu. ya saya juga menambahkan kalau sebenarnya sudah baik ya Bu ada semacam baca Bible bersama waktu malam. Untuk mesbah keluarga juga penting juga ya. Jadi kita berdoa tiap malam untuk mendoakan anak-anak, mendoakan sekolah dan lingkungan anak-anak juga penting ya. Jadi ya doa itu sangat menjaga mereka juga. Ya, thank you Bu, benar sekali ya Bapak Ibu. Satu yang membedakan kita dengan yang lain juga adalah karena kita juga believers, kita percaya kepada Tuhan dan kita juga rely on God. Gak cuman hanya yang tadi aktivitas yang semua orang bisa lakukan, tapi yang bakal membuat kita pasti menang, pasti berhasil karena kita anak-anak Tuhan dan kita percaya pada Tuhan. Iya, gak terasa ya Pak Edi, tadi saya lihat jam, sudah lewat kita, sudah hampir lewat 15 menit dari waktu selesainya. Antusiasmenya, saya sangat senang ya hari ini Bapak Ibu, saya personal belajar banyak sekali dan lebih live dengan adanya kesaksian dan cerita langsung dari orang tua yang mengalami itu. Dan ini tentu gak cukup sampai di sini, ini kurang, kita akan adakan lagi, kita akan ada follow up lagi. Tapi untuk sekarang mungkin setelah ini bisa langsung one on one ya Bapak Ibu kalau mau ke Pak Edi, ke Pak Lukman untuk kenalan dan juga ke Bu Levi. Tapi untuk sesi formalnya unfortunately kita harus end sekarang. So terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Edi, Pak Lukman dan Bu Levi. Thank you for having me. Thank you. Feel free to mingle Bapak Ibu.